Tetapi kepala perempuan yang keluar dari tanah. Dan kepalanya itu ada yang berambut basah dan ada yang berambut panjang dan terurai keluar. Ih, gue merinding anjir. Nah dari situlah baru dia bisa untuk menghisap air liurnya. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, gue ini mau ngebahas kasus yang terjadi di Indonesia. Yes, gue emang jarang sih ngebahas kasus yang di Indonesia karena kan itu lebih sensitif lah ya topiknya dan lebih ke detect gitu kan. But you know what? Kasus ini bener-bener mengambil perhatian gue karena all my life gue nggak pernah tahu ini tuh terjadi di sini gitu loh. So let's just get into it. Pastilah kita orang Indonesia itu udah nggak asing lah sama yang namanya dengan dukun. Everybody and their mama kalau misalnya obat Panadol, Paramek udah nggak mempan, they be going to dukun. Like, Pak, ini anak saya dari kemarin pusing mulu. Ya emang dia stres anjir, nggak perlu ke dukun. But anyways, nggak cuma itu aja kan, banyak juga ya perempuan-perempuan yang kayak mikir 2 kali sampai 10 kali lagi apakah gue butuh skincare itu, tapi kulit gue udah nggak bener. But the skincare though is expensive. Like even me ngeliatin skincare yang harganya sampai jutaan ya gimana ya, emang ada kualitasnya gitu. Nah all of us itu kayak berani ngeluarin duit sebanyak itu untuk skincare. Jadinya mereka kemana? Ke dukun. Pak, ini tolong pasangin dong susu biar si ini Bang Toji bisa suka sama saya gitu bang. Ya kan? We are familiar with dukun. Jadi di kasus kali ini mungkin kalian udah ada yang tahu dari judul lah ya, sama dari thumbnail gue. Pura-pura aja nggak tahu. Jadinya biar lu nonton gue dari pertama kali lagi. Bagi kalian yang nggak tahu, well here we are. Gue akan membahas yang namanya dukun AS. Itu pun nama singkatan loh. So daripada kepanjangan intronya, let's just get into it. Kenapa dukun AS dari Indonesia ini merupakan pembunuh yang terlibat dalam kasus yang sangat disturbing. Dukun AS merupakan dukun yang lumayan terkemuka di Sumatera, dan ini kasusnya itu bukan seumuran gue. It actually happen pada tahunnya dimana gue belum lahir. Tapi kalau kalian nanya orang tua lu apakah kalian kenal sama dukun ini, oh yes they do. Bukannya mereka pernah gitu konsultasi ke sana, enggak, tetapi dia nih terkemuka banget atas yang dia lakukan. Dukun AS merupakan laki-laki yang lahir pada 10 Januari tahun 1949. Nah dia ini lahir di dusun Aman Damai yang terletak di Deli Serdang. Deli Serdang lagi, Dinan mak just brought a content yang dari Deli Serdang lagi. So what's poppin Deli Serdang? Banyak juga ya. Nah dia ini adalah anak tertua dari 2 bersaudara. Si dukun itu dibesarkan di daerah perkampungan yang dimana ya ekonominya pas-pasan, dan dia ini cuma bisa sekolah sampai tamat SD aja. Ya juga mungkin yang jadi alasan lain adalah pekerjaan orang tuanya itu yang gak jelas. Ibunya itu cuma seorang ibu rumah tangga dan bapaknya yang pada saat itu juga adalah seorang dukun. Nah jadi turun-menurun gitu loh. Yang belum tentu juga itu ilmunya manjur atau enggak. Yang disayangkan lagi, pas lagi si dukun ini masih kecil, lebih tepatnya pada umur 7 tahun, bapaknya itu pergi kemana, pas lagi diketahui lebih lanjut ternyata bapaknya tuh mening. So long story short, si dukun ini akhirnya tumbuh besar, dia tinggal sama ibunya masih ya kan. Nah sampai akhirnya pas dia lagi beres-beresin rumah ya kan, dia ini menemukan sebuah buku, dan buku ini ternyata buku peninggalan bapaknya. Nah lo, what the hell is this? Buku itu adalah buku yang mengajarkan ilmu-ilmu perdukunan. Nah grimoire-nya nih. Setelah beranjak umur 27 tahun, dukun ini menikahi seorang perempuan. Nah ya udahlah, mereka ini dikaruniai 4 orang anak dan semuanya itu laki-laki. But now the thing is, si dukun ini tuh dari dulu pengen mempunyai anak perempuan. Jadi bagaimana ya caranya? Apa kita coba lagi? Nah itu kan yang kita kira, yang harusnya dia intercourse lagi bersama istrinya. Si dukun ini malah mutusin buat menikah lagi dengan saudari kecil dari ibunya. Adik perempuan ibunya diembat anjing. Mending satu dua-duanya. And you know what, yang lebih drama lagi nih ya, ini mereka semua tinggal di atap yang sama. Ya gue nggak tahu ya kalau di perkampungan sistematis incest kayak gitu, gue nggak ngerti apakah masih ada sampai sekarang. Maybe they do. Tetapi with all that being said, seorang ibunya aja tuh melihat bahwa itu tuh salah banget. Ya udah, si ibunya si dukun ini nggak terima dan menentang keputusannya dia gitu. Lu gila, masa lu nikahin tante lo sendiri? Tante kan jatuhnya ya.
Nah dikarenakan ibunya ngebacot terus, si dukun malah ngusir, anaknya ngusir ibu. Aduh itu durhakanya 7 turunan anjir. Ya udahlah, yang di rumah itu ya si dukun bersama 3 istrinya. Sampai pada suatu malam pas dukun ini lagi tidur, dia melihat ada wujud bapaknya dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya itu bapaknya dari si dukun ini bilang bahwa dia bakal dikasih ilmu yang sangat sakti, tetapi ada bayarannya. And yes, ilmu saktinya itu juga akan membuat hidupnya jauh lebih baik dan membuat orang-orang hidupnya jauh lebih baik juga. Jadi nggak cuma buat dia tetapi buat orang-orang nanti. Nah syaratnya itu dia harus menumbalkan 72 wanita dan dukun AS ini disuruh untuk menghisap air liur mereka. Tetap dengerin gue ya, cause this is going to get serious. Nah dalam pikirannya si dukun AS ini ya nggak ada salahnya ya ngorbanin beberapa nyawa untuk nolongin orang yang tak terhingga jumlahnya. Nah entah gimana caranya, tapi si dukun AS ini tuh udah mulai dikenal di lingkungannya. So basically sebelum mimpi itu dia sebenarnya udah jadi dukun kan, dia udah nemuin tuh buku grimoire bapaknya. Dukun yang dapat menyembuhkan orang sakit atau pasien yang minta susu atau semacam pelet cewek gitu-gitu dah. Dikarenakan banyak tuh yang konsultasi dengan dia itu cewek-cewek, dukun AS ini mulailah mengseleksi pasien-pasien yang datang nih, yang masuk kriterianya dia biar menjadi tumbal. Nah dari kriteria tersebut dia nih udah nganalisis nih, oh nih cewek gampang nih buat diajak entar malam, bukan buat begituan tetapi untuk diajak ke suatu tempat aja. What they're going to do later on nanti gue jelasin. Jadi si dukun ini tuh bakal mempunyai alibi, dan dari alasan itu si perempuan ini bakal ngikut dia malam-malam ke kebun tebu yang dimiliki oleh dukun ini. And yes, apparently apapun yang alibinya yang dia buat itu ternyata manjur ke beberapa perempuan. Matter of fact itu lebih dari 5 perempuan. Yang dimana ketika perempuan itu percayalah ya, baik deh Pak Pinter, saya bakal melakukan apapun aja. Tawa lagi. Penyakit saya nggak hilang-hilang, tolong ya Pak Pinter. Ya kan orang pinter ya kan. Entah gimana bener aja mereka ikut itu, dibawa mereka ke sebuah kebun tebu dan itu malam-malam pula. Nah what happened ketika mereka sampai, kan emang dari awal mereka tuh udah nurut ya masih dukun ini karena mereka percaya gitu. Mereka disuruh untuk buka bajunya dari atas sampai bawah ya biar sampai telanjang. Nah ketika semuanya pakaian udah dilepas, si dukun itu bakal ke belakang mereka dan sok-sokan untuk kayak ngasih mantra tuh, langsunglah didekep mulutnya sampai korbannya itu sampai tewas. Korbannya ini dikubur, tetapi dikuburnya itu bukan kayak mayat yang seperti biasanya dipocongin yang kayak yang kayak telentang gitu, enggak, tetapi kubur ke atas. I'm talking about like kayak kita berdiri gitu, tetapi si dukun ini tuh nggak ngekubur sampai ke atas kepala, malahan cuma sampai leher. Jadi lu kebayangkan ya, tanah galian kuburannya itu cuma sampai leher dia, alhasil kepalanya itu masih ada di permukaan atas. Sisa kepalanya doang ya kan. Nah dari situlah baru dia bisa untuk menghisap air liurnya, air liur korban yang baru ia bunuh. Nah dari beberapa korbannya itu ada satu kejadian nih dimana yang si dukun ini lagi apes. Ada satu cewek, kita sebut aja namanya Rosa. Nah si Rosa ini karena dia ngeliat temennya yang kelihatan berbeda jadi lebih glowing, ya udah dia ditanyain, ternyata gara-gara dukun AS. So dikarenakan dia nggak mau FOMO, dia mau lah ketemu sama si dukun ini. Aduh, dan sialnya si Rosa ini masuklah ke kriterianya dukun AS. Mereka ketemu terus dikasih deh tuh alibinya. Disuruhlah dia, ya besok kita akan melakukan ritual di kebun tebu. Apa gosok serak-serak kayak suaranya kan biar lebih mendalami gitu. Nah Rosa ini merupakan cewek yang instingnya lumayan lebih kuat daripada perempuan yang lain. Ketika dia tahu dia disuruh malam-malam keluar sendirian cuma ketemu sama dukun ini di kebun tebu, dia punya feeling yang gak enak, akhirnya menolak. Tetapi si dukun ini gak tahu gimana, yang namanya dukun kali ya, yang tadinya si Rosa itu gak percaya sama sekali, akhirnya ya udah deh ngikut juga, luluh juga, dan dia meyakinkan Rosa untuk membuka bajunya biar sampai telan. Nah tapi beda dari kasus yang lain adalah itu udah ada lubang galian, udah dibuat gitu loh. Nah si dukun ini menyuruh Rosa, kamu masuk ke dalam lubang itu, nanti saya melakukan ritualnya. Nah si Rosa, nggak bener nih, ngapain gue dimasukin ke dalam itu lubang galian anjir. Dia menolak dan si dukun ini tetap kayak udah kamu masuk gitu. Dia paksa kan, Rosa jadi kayak apaan sih, lepas dong. Nah si Rosa berhasil ngedorong si dukun itu, si dukun malah masuk ke dalam lubang galian anjir, lucu sih. Jatuh kan itu, pas lagi jatuh Rosa lari sekenceng-kencengnya. Dia nggak pakai baju lagi, ngeliat ada kain di deket dia, langsung dibalutin kan badannya, kabur keluar dia. Itu tukang apa tahu bulat?
Kita nggak pernah ada tahu bulat di sini, kenapa tiba-tiba datang? Si Rosa berhasil kabur dari plannya dukun itu. Apa yang terjadi dengan Rosa ini baru diketahui ya nantinya. Dia nggak langsung menceritakan ke masyarakat, ke ibunya, none of that, karena dia menganggap kejadian pada malam hari itu merupakan aibnya dia seumur hidup. Jadi dia diem-diem aja sampai akhirnya ini kasus terbuka semua. But at the end of the day, Rosa selamat. Kita fast forward pada tahun 1997. Ada seorang petani melaporkan ditemukan sebuah jasad wanita dan ditemukan tanpa pakaian, dan ini ditemukan di kebun tebu dekat rumahnya dukun AS ini. Pihak polisi pun bertindak dan mendapatkan sebuah kabar kalau jasad perempuannya ini merupakan orang yang hilang 3 hari sebelum penemuan jasadnya ini, dan kita sebut aja dengan inisialnya itu adalah D. Dan banyak yang bilang bahwa dia ini tuh kabur karena sering ribut sama suaminya, makanya terindikasi bahwa suaminya nih jangan-jangan yang Nah, aduh ada tukang apa lagi sih, ntar lu matiin lu dah. Iya, karena memang tetangga-tetangga itu udah sering melihat bahwa mereka tuh bertengkar terus, makanya dia sampai kabur. Itu sih yang mereka asumsi. Polisi akhirnya mewawancarai orang-orang yang sekiranya itu terakhir kali ngobrol lah dengan si D ini. Nah, dari salah satunya yang terakhir interaksi adalah seorang tukang beca, yang dimana dia bilang, oh iya saya nganter ibu D malam-malam ke kediamannya Pak Dukun AS. Nah, polisi langsung lah gas ke rumahnya si Dukun AS ya kan. Nah, rumahnya ini ya rumah perkampungan. Gua sih belum pernah ke sana, jadi gua nggak bisa deskripsiin kayak gimana nya langsung. Tetapi kalau dilihat dari foto nih, merupakan rumah kayu yang dicat putih, dan di belakang rumahnya itu nembus sebuah kebun, yaitu adalah kebun tebu. Polisi nyampe kan, diketuk deh tuh pintu, dibuka pintunya si Dukun AS. Iya, emang siapa lagi kan? Langsung lah dia diwawancara kan. Bapak namanya siapa ya Pak? Saya, lihat aja di subtitle, profesi Bapak apa ya? Walaupun mereka udah tahu, tetap aja ditanya. Saya dukun Pak, apakah Bapak mengenal dengan D? Oh iya, saya kenal dengan D. Dan apakah betul bahwa D itu telah mengunjungi rumah Bapak? Iya betul Pak, ia telah berkonsultasi dengan saya. Lalu ia pulanglah setelah maghrib. Nah, ketika mereka udah Q&A kayak gitu, police got no leads, mereka nggak ada bukti, tidak ada petunjuk. AS ngejawabnya juga santai-santai baik, kayak nggak ada emotion, bener-bener kayak, ya saya kenal kok. Nggak ada tanda-tanda yang suspicious. Polisi akhirnya memutuskan untuk balik lagi kantor polisi, dan ketika mereka nyampe, mereka bukalah berkas-berkas file nih. Filenya si D ini ditemukan hilang, terus dia diem dulu. Ini udah beberapa kali loh di daerah ini perempuan banyak yang hilang. Mereka buka deh tuh berkas-berkas perempuan yang hilang sebelum si D ini, dan si polisi ini menemukan suatu leads, satu petunjuk yang end all of this case, yaitu adalah seluruh perempuan yang dinyatakan hilang ini pernah mengunjungi Dukun AS. Nah, polisi baru curiga keras, ibaratnya si polisi ini tuh koneknya lumayan lama gitu, karena everybody and their mama knows bahwa si dukun ini, dia ini terkemuka banget dan dikatakan manjur. Jadinya mereka tuh berasumsi bahwa hampir semua orang di dalam daerah tersebut tuh pernah lah datang ke Dukun AS ya untuk pertolongan penyakit lah, cantik, susuk, singkalabidu. Polisi itu menganggap bahwa semuanya tuh pernah ke dukun itu, jadi nggak mencurigakan banget. Tetapi dalam kasus yang perempuan hilang ini, no, it got the pattern. So with all that being said, polisi sekarang udah punya surat untuk geledah. Ya udah, mereka melakukan penggeledahan di rumahnya si dukun. Dan ketika mereka masuk, polisi ini menemukan beberapa baju dan perhiasan-perhiasan bukan milik ketiga istrinya, namun perempuan-perempuan yang hilang. Dan salah satu perhiasan yang ditemukan di dalam rumahnya dukun itu merupakan perhiasannya yang dipakai oleh D. Gak pakai lama, dukun dan 3 istrinya itu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Nah, menurut kepolisian di sana, interogasinya mereka berempat ini lama banget. Awalnya si dukun ini nggak mau yang namanya ngaku sama perbuatannya, tetapi setelah didesak ya kan, with under pressure, they know what they doing, akhirnya keluar deh tuh semua pengakuannya dia. Dia mengaku bahwa korban pertamanya itu adalah 16 orang. Hah, kok pertama 16 orang? Yes. Jadi dia tuh ibaratnya kayak ada kloter pertama, kloter kedua. Kloter pertama itu dia udah membunuh 16 perempuan. Sampai akhirnya dia mengaku nih kloter kedua bahwa ia telah bunuh 42 perempuan. Dan semua perempuan yang ia mempunyai kisaran umur dari 13 tahun hingga 27 tahun. 13 tahun tuh masih kecil.
kecil, ya ampun. Anak SD ngapain Dan pas lagi dia ditanya kenapa kamu melakukan itu semua, si dukun menjawab dengan santai, untuk mendapatkan ilmu sakti agar saya dapat menyembuhkan, memberikan kalian hidup yang lebih makmur dan yang lebih baik. Itu semua saya lakukan untuk kalian semua. Walaupun dia telah mengakui atas yang dia lakukan selama hidupnya menjadi dukun, ini polisi tuh masih ada kayak belum kelar nih. Karena walaupun dia udah mengaku, di manakah jasadnya? Mereka nggak ketemu loh. Polisi memutuskan untuk datang ke rumahnya si dukun ini lagi. Tetapi bukan untuk geledah rumahnya, namun geledah di belakang rumahnya. Kan gue tadi bilang tuh di belakang rumahnya itu tuh nyambung sama kebun tebu. Now. Yang di kebun itu, polisi bukan menemukan tanaman bunga yang tumbuh dari tanah subur, tetapi kepala perempuan yang keluar dari tanah. Dan kepalanya itu ada yang berambut basah dan ada yang berambut panjang dan terurai keluar. Ih, gue merinding anjir. Dan jumlah kepala yang ditemukan di dalam kebun tebu tersebut ada 41 kepala. Dan seluruh kepala tersebut menghadap ke arah si polisi itu. Dan beberapa kepalanya itu tuh nggak ada yang dimeremin. Jadi ada yang kebuka dan melihat langsung ke polisinya. Alasannya mengapa 41 kepala tersebut menghadap ke satu arah, yaitu menghadap ke rumahnya Dukun AS. Dukun AS mengatakan ketika ia melihat ke kebun tebu tersebut, ia tuh merasa tenang. Dikarenakan ia dilihat kembali oleh 41 kepala tersebut untuk mengingatkan bahwa ia adalah dukun yang sakti dan dapat menyembuhkan orang-orang lain. Jadi kayak calming gitu buat si dukun. Now long story short, pada 22 Desember tahun 1997, dukun ini disidang di pengadilan Lubuk Pakam di Sumatera Utara, tapi nggak langsung diproses secepat mungkin. No, it actually took time, yang berlanjutkan hingga 24 April 1998. Nah, pada saat itulah akhirnya majelis memutuskan untuk menghukum mati Dukun AS. Dan proses untuk penghukuman matinya itu nggak langsung bener-bener pasti diketok, ya kamu sekarang naik ke atas panggung atau ngapain. No, dari 98 sampai Juli 2008 si dukun ini akhirnya melaksanakan hukuman matinya. Dan yang seperti biasanya orang yang dihukum mati itu pasti kan dikasih one last wish, yaitu adalah permintaan terakhir kalinya sebelum ia mening. Nah, si dukun ini bukan meminta makanan atau apa, tetapi meminta untuk intercourse dulu, bersetubuh dengan istri pertamanya aja. Yang kedua ketiga nggak mau, dia pengen yang pertama aja. Ya udahlah, mereka bersetubuh. Nah, setelah itu mening. You know what's crazy? Gue tuh nggak pernah mikir loh kasus yang se-disturbing ini terjadi di Indonesia. Kalau yang di Jepang itu gue udah pernah ngebawa ya kasus. Nanti gue taruh linknya di sini. Si pembunuh yang dari Jepang itu ngekubur satu badan, bener-bener seluruh badan, nggak ditinggalin kepalanya. Tetapi dia kubur di bathtub, abis itu dia taruhin tanaman biar numbuhlah sebuah bunga. Nah, si Dukun AS itu parah banget anjir. So I guess that is it guys. Dan bagi kalian yang pengen tahu kasus dari Indonesia yang lainnya, gue ada playlistnya. I'ma put it here. Tetap di Paranormal sih. Don't forget to like, subscribe, follow guys Instagram, X Marissa, and I will see you when I see you. Goodbye. Udah deh, gak usah mainan dukun dah, anjir. And I know damn well kita udah ngomong sama Tuhan, ini gimana ya caranya ini tuh, tapi solusinya nggak langsung cepet datang, nggak kayak kurir si cepat. I know it took so damn long, yang dimana gue juga hampir tuh ya. But anyways, I still survive. Gue masih ada hope. I don't know what it is, tapi gue begini nggak pakai dukun, cause you know the one and only God, si paling suci. Mulai dari sekarang gue manggil Paranormal Family jadi Paranormarians. Kayaknya ribet ya, apalagi yang kalau cadel, mohon maaf. So like Marians juga nggak apa-apa, you know what I'm saying. But anyways,